Makanya di sini prosesnya agak lama karena dibikin lembut seperti itu tuh. Nyangkulnya nggak usah dalam-dalam, tapi neritil nggak dalam-dalam seperti itu, cuman cek 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 karena dikasih lembut memang tuh. Nah tuh. Terus banyak lubang kayak gini loh. Iya, bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah seperti biasa masih di sekitaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Saat ini saya berada di transmigrasi Sepunggur 2017, lebih tepatnya saya berada di lahan pinjam pakai yang dikelola Mas Hendrik ya. Saya mau coba jalan-jalan ke belakang untuk melihat perkembangan daun bawang untuk saat ini ya. Karena sudah lama sekali saya tidak melihat perkembangan daun bawang di sini. Mas Hendrik, saya tak ke belakang ya. Mas Hendrik lagi betulin lampu motor ya, lampu motornya rusak. Jadi saya coba jalan-jalan ke belakang untuk melihat perkembangan daun bawangnya. Nah, di sana sudah terlihat hijau-hijau. Nah, itu ya, terlihat dari sini kelihatan sedikit hijau-hijau ya, tapi nggak kelihatan jelas karena jauh ya posisinya. Dan di sini sanyonya untuk apa ya, air mandi Mas Hendrik ambilnya dari sini ya. Ini. Karena di sini ini kebetulan ini parit batas yang 50 meternya ini ya, karena dulu digali ya untuk parit batas ini. Dan sebelah juga ini sudah tanggul ya keliling kanan, punya Pak Sarjoko. Woi, ternyata sudah ditanami semua yang belakang. Kita lihat perkembangannya ya. Ini yang dulu tiga gulut ya, atau 3 bedeng. Waktu itu kami bertiga ya mulai, tapi ternyata di sini subur itu sudah tumbuh hijau ternyata. Nih, sudah hijau ternyata. Tuh. Mulai ini sampai ini ya 3. Terus kelanjutannya ini ditanam Mas Hendrik sendiri ya. Mas Hendrik sendiri yang menanam di sini. Untuk bibitnya ini masih banyak ya. Baru yang diambil ini 1, 2, 3, 4 bedeng bibitnya ya. Ini sudah tertanami semua ini bedengan yang dicangguli Mas Hendrik. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bedeng, 8 separuh ya, separuh bedengan ini ya, 8 separuh. Oh, ini 1 bedeng, berarti yang di 5 bedeng yang sudah ditanam ya, 5,5. Masih ada 8,5 bedeng yang belum ditanam. Karena ini daun bawang kalau dibiarkan lama semakin banyak anaknya, tapi semakin kecil. Kalau dibiarkan ini semakin hari semakin banyak ini ya, ini semakin hari semakin banyak bertambah ini dari satu atau 2 dulu, sekarang sudah lebih dari 20 batang ini, lebih dari 20 batang ini. Karena semakin hari semakin tambah hari semakin beranak tuh, sampai segitu gitu tuh, tebel betul tuh. Pokoknya yang dulunya 1 atau 2 atau 3 ini sekarang sudah lebih dari 20 batang ya ini. Pokoknya semua itu kurang lebih itu 20 batang. Jadi Mas Hendrik itu cara nanamnya pun ada yang 2 ada yang 3 katanya. Ini sebenarnya kalau dijual konsumsi aja bisa ini, yang ini
masih bisa, ini masih besar-besar tapi kecil Pak sudah. Soalnya kalau dibiarkan seperti ini ya memang sih tambah banyak, tapi makin mengecil, makin rendah itu karena kebanyakan anak. Seperti ini contohnya nih. Ini ya di sini juga ini semakin mengecil ya. Tuh. Makin kecil tuh. Lama-lama jadi lembut. Memang banyak. Jadi satu pokok itu kurang lebih jadi 20-an. Cuman karena ini kan sudah lama ya. Mas Hendrik ini bibitnya sudah lama, mungkin ada 3 atau 4 bulan ini. Tuh, pokoknya weh, apa namanya? Makin banyak lah seperti itu. Kayak ini nih. Cuman jadinya lembut. Nih. Tuh. Ini lebih dari 20 ini. Nih. Tapi jadinya lembut tuh. Ini nanti tambah 1 bulan lagi, tambah lembut lagi, tambah kecil lagi. Ini kan makin beranak seperti ini. Ini makin beranak. Nah, ini kan tapi tambah makin kecil. Tuh. Makin kecil. Nah, ini. Nah ini. Contohnya seperti ini, kecil-kecil. Yang lain kan ini besar ya, agak besar, ini masih sudah kecil. Jadi semakin hari ini semakin banyak anaknya, tapi semakin mengecil. Paling enggak itu umur, kalau untuk bibit itu umur 3 bulan ya. 3 bulan itu harus dikembangkan menjadi bibit. Kalau lebih dari itu daun bawang akan mengecil, lebih kecil lagi. Di sini juga ada tanaman baru di sini. Jadi untuk yang sudah ditanami ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bedeng ini sudah ditanami. Tapi ini cara nyangkulnya berbeda ya, enggak kayak dulu. Kalau dulu ini kan ini paritnya dalam seperti ini ya, dan di daerah yang ini itu tanahnya enggak dicangkul ya, cuma galian yang dari parit ini dikasih naik lalu diratakan, dikasih lembut. Kalau yang ini berbeda lagi caranya Mas Hendrik. Ini bawahnya dicangkul ya, dicangkul kecil-kecil kasih lembut. Baru paritnya di sini cuma dikerik aja ya, kerik sedikit dilempar ke atas itu. Beda dari dulu. Jadi ini prosesnya memang agak lama kalau ini, karena harus dikecil-kecil. Kalau itu kan cuma dicangkul, parit ini dicangkul ya, parit ini dicangkul kasih naik blek lalu dicacah. Kalau ini kan enggak, dicacah dulu sininya dikasih lembut, baru di sini kerik-kerik, lempar ke atasnya dikerik, dicacah lagi. Jadi 2 kali ini. Kalau itu kan hitungannya galian parit aja yang sana, yang dulu. Ini prosesnya agak lama. Seperti ini contohnya ya. Yang di sini nih. Jadi cacah seperti itu dulu. Seperti ini. Dilembutkan dulu. Dilembutkan seperti ini. Nah, ini kan paritnya. Dilembutkan lalu bikin parit, sambil bikin parit tuh. Jadi lembut semua. Paritnya enggak terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam untuk tanah bagian sini, bagian sebungur itu ya, enggak sebungur aja ya, yang terkena pasang surut lah, yang bukan gambut, itu di bawahnya itu tanah putih seperti ini ya. Kalau enggak putih, hitam. Ini tanah ini kalau enggak cacah lembut, nyampur sama tanah hitam, itu enggak mau tumbuh, rumput pun enggak mau tumbuh ya. Seperti ini, enggak mau tumbuh ya, karena tanahnya zat asamnya terlalu tinggi. Jadi sama Mas Hendrik ini dengan cara dicacah atasnya dulu, lalu ini prosesnya agak lama memang sih, ini agak lama karena dicacah dulu, kecuali dicangkuli besar-besar terus di kultivator, baru mungkin agak cepat ya. Ya mudah-mudahan nanti Mas Hendrik bisa membersihkan ini lalu dicangkul-cangkul, kan ada dukungan kultivator ya, bisa digunakan di sini juga. Tapi ya nggak tahu juga karena lokasinya seperti ini, masih banyak batang-batang yang berdiri tuh, banyak sekali batang-batang berdiri. Kalau yang di sini kan sudah nggak begitu kelihatan batangnya, ini sudah mulai hidup.
Kalau yang ini kayaknya baru ini. Ini sudah mulai hidup yang sini ya. Kelihatan hidup hijau-hijau. Apalagi yang sana ya. Sudah berapa kulut. Ini mungkin kurang lebih tanaman 1 mingguan ya. Kurang lebih 1 mingguan. Ini. Kalau yang ini lebih ini. Berbeda sudah. Karena daunnya berbeda. Ini kayaknya. Mulai dari sini. Kalau yang sana sudah hidup memang. Sudah hijau, kelihatan hijau. Ini yang tanaman awal. Tanaman pertama ditanami. Alhamdulillah hijau juga. Subur juga. Wah, ini kalau Mas Hendrik itu ya bibit yang sana. Itu kalau ditanam lagi semua ke sini, itu segini lagi nggak cukup tuh. Nggak cukup ini. Segi 15 apa berapa 15 bedeng ini nggak cukup. Karena baru 5 bedeng ini sudah jadi 15 yang ditanam. Itu pun masih ada sisa ya, masih ada sisa belum diambil semua. Ini belum diambil semua. Karena yang di sini rencana Mas Hendrik itu kemarin memang murni untuk bibit semua. Karena memang agak susah untuk bibit sekarang. Apa ya? Kebanyakan dijual konsumsi ya. Karena harga bibit sama konsumsi biasanya agak beda. Beda 5.000. Biasanya seperti itu. Nanti kita tanya aja ke Mas Hendrik karena Mas Hendriknya lagi betulin motor di dalam ya. Dan juga posisinya ini sudah hampir jam 6 sore. Saya kesorean tadi kesininya karena saya habis ngantar kayu ya. Ngantar kayu langsung ke sini ya untuk melihat perkembangan daun bawangnya Mas Hendrik. Tuh ya sudah yang sebagian sebelah sana sudah kelihatan hijau. Kalau yang sana tanaman baru kayaknya. Ini bibitnya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bedeng lagi. 8,5 itu. Ini kalau ditanam satu-satu, walah mungkin 4 ini ya, kali 4 ini yang sudah ditanam. Kalau tanam satu-satu, tapi Mas Hendrik katanya tanamnya 2 sampai 3 ya. Yang asli bibit ya seperti ini sebenarnya, kecil seperti ini. Cuman perbedaannya kalau bibit yang kecil seperti ini perkembangannya agak lambat. Beda lagi dengan bibit yang konsumsi seperti besar-besar seperti ini. Itu beda. Karena kalau yang konsumsi itu kan nggak sampai 2 bulan itu bisa dipanen. Tapi kalau yang asli bibit ini paling enggak 2 bulan itu baru bisa dipanen. Seperti ini ya. Ini berbeda karena dulu bibitnya memang bibit konsumsi. Beda ini. Pertumbuhannya juga cepat, kelihatan hijau. Karena ini bibit konsumsi. Kalau yang ini asli bibit. Ini sangat beda nih. Ini kemungkinan kalau memang nanti bisa dikasih tahu Mas Hendrik ya. Kalau memang terlalu banyak bibitnya ini bagus di sebagian dijual atau dibuat dijual untuk konsumsi. Kalau ini masih bagus-bagus masih hijau. Sebagian memang ada ini ya bercak ya. Tuh. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya bisa melihat perkembangan daun bawangnya Mas Hendrik di transmigrasi Sebungur tahun keberangkatan 2017 karena Mas Hendrik sudah kurang lebih 4 bulanan di sini ya. Kurang lebih 4 bulanan. Sebenarnya kalau dijual ini sudah dapat hasil ya. Tapi karena Mas Hendrik ingin mengembangkan lagi karena lebih baik kata Mas Hendrik karena bibit juga di sini agak susah ya, agak angel golek aneh jadi ini. Jadi lebih baik Mas Hendrik cari bibit yang daun bawang yang lama dikembangkan lagi untuk bibit. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya lebih luas lagi seperti itu. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke depan lagi ya. Jadi untuk bagian depan ini memang karena ada yang mengelola, jadi
sama Mas Hendrik dibiarkan seperti ini karena ada yang mengelola sendiri ya, lain orang. Nggak berani sebelum ada serah apa ya, diserahkan ke Mas Hendrik, kecuali yang memang yang garap dulu menyerahkan, oh itu yang depan digarap sekalian, yang baru dikerjakan sama Mas Hendrik. Ya ini hanya sekedar untuk berjalan aja karena disemprot ya, selebihnya ya itu nanti yang garap ini seperti itu. Ini sirsatnya juga buah ya, ini ada buahnya sirsat ini, subur sekali di sini tuh sirsat aja sampai itu. Weh, subur betul. Gimana, sudah jadi Mas Hendrik? Sudah jadi? Lo perbekalannya siap betul itu? Oh, Mas Hendrik, ini kerjanya malam, ya pagi sama malam. Berarti ini mau nyangkul lagi. Persiapan senter. Ini obat nyamuk kanan kiri nih. Ini obat nyamuk ya, ini obat nyamuk. Apa agas? Agas sama obat nyamuk. Oh. Tadi saya jalan-jalan ke belakang melihat itu sudah berapa hari jenengan tanam Mas Hendrik? Hari ya. Ya mulai kita kemarin malam itu Pak. Udah lanjut terus itu. Iya, Langsari. Ini rencana mau nyangkul atau Iya, mau nyangkul? nyangkul langsung malam. Itu kan masih berapa gelut Mas Hendrik? Waduh, itu yang ditanam sama yang belum itu masih banyak yang belum ditanam. Saya kembali lagi ke belakang melihat Mas Hendrik. Jadi selain kerja siang, malam ikut kerja juga ya. Jadi karena siang tuh panasnya ya, jadi dikerjakan malam juga pakai senter, persiapan kanan kiri itu anunya apa namanya. Oh sini juga nanti kan ditanami lagi ya. Iya, jadi nanti kan ini yang ini juga mau ditanami. Weh, kembali lagi ke belakang. Tadi Mas Hendriknya lagi persiapan di sana, saya ke belakang duluan. Nah kalau yang ini ya sudah bagus. Nah hijau-hijau. Kalau ini kan sudah ada 10 harian ya Mas Hendrik ya, lebih ya. Nah, yang ini lebih dari 10 hari. Kalau yang ini 3 ini. Kalau yang inilah nggak tahu berapa hari. Apa langsung nyusul kah? Yang awal pas kita nanam dulu. Langsung kan diteruskan ya. 1, 2, 3, 4 ini kan. Selang sehari lagi. Gitu. Ini tanggal 15 kan, tanggal 16. 17, 18, 19, 20. Selang sehari ini, sehari itu. Oh. Ya memang kan nanti biar panennya juga kan bergantian ya. Bergantian. Kalau ini baru kayaknya belum lama, sekitar 1 mingguan ini. Dan ini 1 mingguan ini. Belum lama. Kelihatan dari daunnya ya. Daun barunya belum begitu tinggi, apa kelihatan hijau. Dan bawang itu sebenarnya cepat hidup ya, seperti ini. Ditanam itu cepat banget hidup. Cuman memang kuat air daun bawang itu. Kuat air. Nah, ini persiapannya. Dikasih benang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu dikejar-kejar seperti itu dulu, lembut gitu. Bikin lembut dulu. Makanya di sini prosesnya agak lama karena dibikin lembut seperti itu tuh. Nyangkulnya nggak usah dalam-dalam, tapi ngeripil. Nggak dalam-dalam seperti itu, cuman cek karena dikasih lembut memang tuh. Nah tuh. Terus banyak lubang kayak gini loh. Iya, bekas akar.
Ini lubang Menimbun dulu. ini yang akar-akar apa sampah-sampahnya dikasih masuk seperti ini. Ini bekas akar ya, akar nipah dulu. Karena dulu ditumbuhin nipah, akhirnya karena sekarang sudah kering, jadi bekasnya seperti ini. Kayak bekas jalan apa gitu. Anunya apa? Kayak pendekar. Kayak pendekar kanan kiri ada itu. Wesen. Persiapannya obat nyamuk itu kanan kiri. Karena agasnya banyak sekali ya. Kalau malam itu nyamuknya Pak luar biasa. Kalau nggak dua gini nggak ngatasin. Kanan kiri ya. Kalau satu aja masih Wing. Jadi seperti itu prosesnya. Enggak. Kalau dulu kan di sana itu kan dicangkul dalam ya untuk paritnya, tapi sekarang enggak. Dengan cara dikerik seperti itu. Masih lembut supaya daun bawangnya lebih akarnya cepat menembus tanah. Kalau besar-besar otomatis kan tanah akarnya enggak bisa nembus. Sedangkan akar daun bawang itu kan lembut, lemes. dia melebar gini kan. Iya. Dalam gini dia nggak bisa dalam. Yang penting sesuai. Kalau yang sana kan tinggal anu aja, tinggal nanam aja, bersihkan tanam kan Mas Hendrik. Iya, masih dianu lagi. Trik lagi. Karena dulunya itu kan diginikan aja. Ya parit dari parit itu kan ditumpuk ke atas, lalu agak disata sedikit lalu tanam. Kalau ini kan harus seperti itu. Makanya lama ini seperti itu prosesnya. Jadi di sini kan tanah yang ini tetap kayak gini. Gitu. Masih banyak keras. Masih banyak akar-akar yang lama ya. Kamu kayak karpet itu. Kalau ini kan memang diolah, memang tuh dikejar-kejar itu. Kasih lembut. Di prosesnya lama ini, enggak sebentar. Iya, harus telaten. Jadi seperti itu ya prosesnya teman-teman semuanya, enggak mudah ya. Jadi kalau habis hujan tuh lengket banget. Habis hujan kan? Ini agak kering itu lebih enak. Kalau hujan itu begini truk. Lengket melekat di cangkul ya. Baiklah Mas Hendrik, saya terima kasih sekali. Tadi karena saya ini mau ke Selimo juga sudah jam 6 sore ini. Saya bawa perahu, jadi terima kasih sekali. Terima kasih atas kunjungannya juga. Terima kasih Mas Hendrik ya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, selalu semangat. Ya. Jadi saya langsung pamit aja Mas Hendrik ya. Jadi seperti itulah prosesnya untuk pembuatan pembikinan bedengan ya, tanam daun bawang di tempatnya Mas Hendrik. Harus pelan-pelan karena harus dikecrik-kecrik supaya tanah bisa lembut seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.